Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 11 Oktober, bagian pendalaman dari pelajaran tanda-tanda keilahian. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Krisis di Galilea, halaman 421 sampai 428 dalam buku Alfa dan Omega jilid 5. Kemudian judul Hai Lazarus, marilah keluar, halaman 141 sampai 155, dan Rencana Jahat Para Imam, halaman 156 sampai 162 dalam buku Alfa dan Omega jilid 6. Berikut ini kutipan tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 390. Hidup Kristus yang memberikan hidup kepada dunia ialah perkataannya. Dengan perkataannya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan perkataannya Ia mendiamkan laut dan membangkitkan orang mati. Dan orang banyak menyaksikan bahwa perkataannya disertai kuasa. Yesus mengucapkan firman Allah sebagaimana Ia telah mengucapkannya dengan perantaraan segala nabi dan guru dalam perjanjian lama. Segenap kitab suci merupakan penyataan Kristus, dan Juru Selamat ingin menetapkan iman para pengikutnya pada firman itu. Bila hadiratnya yang kelihatan itu ditarik kembali, firman itu hendaknya menjadi sumber kuasa bagi mereka. Sebagaimana halnya dengan guru mereka, seharusnya mereka hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian ditulis dalam Matius 4 ayat 4. Sebagaimana kehidupan jasmani dipelihara dengan makanan, demikian juga kehidupan rohani dipelihara dengan firman Allah. Dan setiap jiwa harus menerima hidup dari firman Allah baginya sendiri. Sebagaimana kita harus makan untuk diri kita sendiri agar mendapat keperluan gizi, demikian juga kita harus menerima firman itu bagi diri kita sendiri. Kita tidak memperolehnya hanya dengan perantaraan pikiran yang lain. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan saksama, memohon dari Allah bantuan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman-Nya. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, kita telah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Dalam setiap kasus, Yesus memberikan bukti yang kuat akan keilahiannya. Namun, mujizat-mujizat ini, walaupun sama menakjubkan dengan mujizat-mujizat lainnya, juga menimbulkan perpecahan. Beberapa orang merespon dengan iman, sementara yang lain dengan keraguan. Diskusikan bagaimana, bahkan di hadapan bukti-bukti yang kuat, manusia masih bisa memilih untuk menolak Tuhan. Yang kedua, semua kisah ini menunjuk kepada Kristus sebagai anak Allah yang ilahi. Diskusikan bahwa keilahian Yesus begitu penting bagi iman di dalam Yesus sebagai Juru Selamat. Yang ketiga, perhatikan kembali tulisan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 26-29. Diskusikan bahwa di abad ke-21 kita melihat prinsip yang sama ini bekerja. Apa saja hal-hal yang dipercayai oleh orang Kristen yang dianggap hal-hal yang bodoh
diejek, dan ditolak oleh orang-orang berhikmat menurut daging. Bahas juga hal apa yang kita percayai yang juga mempermalukan hal-hal yang besar. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yohanes pasal 5. Tuhan memberkati kita semua.